Assalamualaikum Ibu Novi, Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Pak Hadi. Alhamdulillah, luar biasa ya Bu ya. Nah, sebelum kita memulai proses coaching ini, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer ya Bu, yang akan melihat proses coaching Ibu dengan coaching nanti ya. Ya, Ya, namun sebelum Ibu memulai percakapannya nanti, ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Ibu terkait rubrik penilaian dalam observasi saya nanti. Nah, nanti untuk penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah dalam proses percakapan nanti, Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Bu ya. baik Pak. Nah, nanti Ibu tentunya juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi present, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot yang tentunya dengan teknik rasa Ibu ya. Kemudian saya berharapnya nanti dalam proses percakapan Ibu itu melakukan coaching, Ibu jangan lupa untuk menerapkan alur tirta ya Bu ya, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan setelah itu tanggung jawab. Nah, itulah rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan Ibu dalam melakukan pengamatan ini. Bagaimana Ibu, bisa dipahami? Iya paham Pak Hadi. Oke, baik. Kalau begitu, sebelum mulai untuk proses coaching ini, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Boleh Ibu? Iya boleh Pak, silakan. Ya, baik. Untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan itu nanti Bu? Baik, terima kasih Pak Hadi atas pertanyaannya. Yakni kompetensi coaching yang akan saya kembangkan ada dua, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa atau RASA itu Pak. Oke, baik. itu Pak. Oke, luar biasa Ibu ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu ya. Nah, dari dua kompetensi ini Bu, kira-kira bagian kompetensi yang mana nih yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Baik, untuk kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi. Kemudian nanti kunci saat dapat menemukan solusi saat tepat atas permasalahan yang beliau temui. Itu Pak Hadi. Oke, baik. Memang mendengarkan aktif ini adalah salah satu kunci Bu ya, agar bisa menggali banyak hal dari seorang coach ya. Iya, betul Pak Hadi. Baik, pertanyaan terakhir nih Bu. Perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih terkait indikator pencapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Indikator keberhasilannya yang ingin saya tuju itu yang pertama adalah bahwa nanti dalam proses coaching saya menerapkan alur tirta secara teruntut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari kunci itu sendiri agar beliau dapat menemukan solusi itu Pak Hadi atas permasalahan yang beliau temui itu Pak Hadi. Baik, semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan tadi terkait prosesnya meliputi tirta, kemudian ide-ide solusi dari coach bisa tergali dengan sangat maksimal Bu ya. Semoga juga bisa tercapai dalam proses percakapannya nanti. Iya Pak Hadi ya. Baik, hanya itu Ibu yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini silahkan bisa memulai percakapan dengan coachnya Ibu ya. Dan saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan dengan sangat lancar sesuai dengan indikator keberhasilan yang sudah Ibu tentukan tadi. Oke, terima kasih Pak Hadi. Oke, sudah siap Ibu? Siap, oke Pak Hadi, siap. Silahkan dimulai proses coachingnya Bu ya. Oke, terima kasih Pak Hadi. Assalamualaikum Ibu Novi, mohon maaf nih mengganggu waktunya. Waalaikumsalam Bu Anita, tidak apa-apa, santai aja nih Bu. Oh iya Bu Novi, apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Bu. Bu Anita, apa kabarnya hari ini juga? Alhamdulillah baik juga Bu. Oke.
Sudah lama ya Bu tidak bincang-bincang. Oh ya Bu, ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Bu, begini Bu. Saya ingin bercerita dan sharing tentang sedikit permasalahan saya Bu terkait peserta didik saya di kelas. Saya juga ingin meminta coaching dari Ibu. Baik, silakan Bu. Jadi begini Bu Novi, saya Ya. itu menciptakan kelas yang menyenangkan untuk murid-murid saya. Karena kelas saya terlalu gaduh Bu. Jumlah siswa dalam kelas saya itu ada 31 orang. Nah, di sini ada siswa Bu yang sangat unik sih menurut saya. Mereka suka sekali mengganggu teman-temannya Bu. Kemudian suka teriak-teriak di dalam kelas, bolos, malas belajar, dan bahkan juga Bu, suka berlari di dalam kelas Bu. Oke, baik. Jadi Ibu mempunyai 13 siswa yang memiliki perilaku unik yang ya Bu ya, sehingga membuat gaduh di kelas gitu Bu. Ya Bu, benar sekali Bu. Nah, Ibu, karena obrolan kita singkat, kira-kira yang ingin didapatkan dari obrolan kita ini apa ya Bu? Iya Bu, jadi yang saya inginkan dalam hal ini Bu, nantinya saya dapat berhasil Bu mengendalikan siswa-siswa saya yang terutama 13 yang tadi Bu, yang unik menurut saya Bu, agar mereka dapat menjadi anak yang baik dan tidak membuat gaduh lagi di dalam kelasnya. Oke, jadi itu ya yang Ibu inginkan. Jadi nanti dapat mengendalikan siswa-siswa Ibu agar di kelas nanti dapat menjadi siswa yang baik dan tidak membuat gaduh lagi di kelas ya Bu. Iya betul sekali Bu. Baik, ya, idealnya Ibu ingin kelasnya seperti apa itu Bu? Iya Bu, betul ini Bu. Idealnya saya ingin kelas saya itu anak-anaknya tidak membuat gaduh di kelas Bu, rajin belajar dan tidak bolos. Karena tahun lalu saya mengajar anak-anak ini Bu tidak seperti ini, tidak seperti kelas sekarang Bu. Tahun lalu anak-anaknya tentram. Ya walaupun masih ada beberapa anak Bu yang saya tidak bisa dikendalikan, tetapi masih juga sih untuk bisa dikendalikan, tidak kayak kelas sekarang Bu. Baik, jadi menurut Ibu Anita, idealnya adalah kelas yang baik itu kelas yang tidak membuat gaduh, kemudian siswanya rajin belajar dan tidak suka bolos ya Bu. Iya betul sekali Bu. Nah, Bu Anita, tadi Ibu Anita bilang bahwa tahun lalu bisa mengendalikan siswa-siswa Ibu yang bermasalah ya. Bisa diceritakan Bu, bagaimana waktu Ibu mengatasinya? Iya, jadi tahun lalu saya melakukan pendekatan secara intens nih Bu kepada siswa-siswa yang bermasalah. Dan saya juga berusaha waktu itu menggunakan segitiga restitusi Bu untuk menyelesaikan masalah. Kemudian saya juga membuat kesepakatan kelas Bu agar siswa-siswa tersebut selalu tertib di dalam kelas. Oke, wah luar biasa ya Bu. Ibu melakukan segitiga restitusi dan membuat kesepakatan kelas ya Bu. Iya betul Bu. Baik Bu Anita, kesempatan apa yang Ibu Anita miliki sekarang? Untuk sekarang Bu, kesempatan yang saya miliki adalah seorang wali kelas Bu, di kelas itu. Baik, sebagai wali kelas ya Bu, dari skala 1 sampai 10, di mana Bu Anita sekarang dalam pencapaian tujuan Ibu menjadi wali kelas ini? Mungkin 7, 10 ya. Baik, 7 menuju 10 ya Bu. Apa menjadi kekuatan atau tekad Bu Anita dalam mencapai tujuan tersebut Bu Anita? Kekuatan saya Bu adalah menginginkan murid terutama yang 13 tadi Bu yang menurut saya unik ini bisa dengan ikhlas berubah. Artinya menaati segala tata tertib baik kesepakatan kelas maupun sekolah Bu. Baik Bu Anita, dari kekuatan yang Ibu sebutkan,
sebutkan tadi ya Bu, kira-kira yang menjadi hambatan atau gambaran tuh yang dapat menghalangi Bu Anita dalam meraih tujuan tersebut apa Bu? Kira-kira. Mungkin hambatannya adalah kurangnya komunikasi Bu dengan wali siswa ya Bu, karena wali siswa ini sangat sulit saya hubungi Bu. Baik, hambatannya adalah susahnya berkomunikasi dengan wali siswa ya Bu ya. Iya betul sekali. Nah Bu Anita, kira-kira apa yang dapat Ibu lakukan untuk dapat berkomunikasi dengan wali siswa tersebut Bu Anita? Mungkin saya akan mengirimkan surat panggilan Bu kepada wali siswa tersebut untuk hadir ke sekolah, atau saya akan berencana berkunjung langsung Bu, atau datang ke rumahnya siswa tersebut untuk mempermudah saya berkomunikasi. Baik, apa rencana Bu Anita dalam waktu dekat ini kira-kira Bu Anita? Yang pertama mungkin saya membuat kesepakatan kelas dulu Bu, kemudian setiap hari memantau anak-anak, seperti setiap pagi-pagi anak-anak saya absen, khususnya untuk saya absen pakai fingerprint mungkin Bu, baik awal datang maupun pulang sekolah, dan bekerja sama dengan orang tuanya Bu. Oke, adakah prioritas yang akan Bu Anita lakukan kira-kira? Kalau prioritas yang akan saya lakukan adalah membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Baik, jadi Ibu akan memprioritaskan membuat kesepakatan kelas ya Bu. Apa strategi Ibu untuk itu kira-kira? Ya Bu, untuk strateginya saya akan melakukan secara kontinu. Setiap hari saya akan melakukan rencana tersebut di atas. Oh ya, bagaimana jangka waktunya Bu? Untuk jangka waktunya selamanya dijalankan Bu, tapi saya lihat dulu dalam 1 bulan ini. Oke, apa ukuran keberhasilan dari rencana Bu Anita? Ukuran keberhasilan saya adalah saya berharap tidak ada lagi siswa murid yang melanggar tata tertib sekolah Bu. Baik Bu Anita. Sini kira-kira apa sih komitmen Ibu Anita terhadap rencana yang telah Ibu buat? Untuk komitmen saya adalah kesepakatan kelas terutama disiplin Bu, yang di sini harus saya jalankan, karena menurut saya modal utama itu disiplin diri atau kesadaran diri. Jika diri sendiri disiplin, maka Bu, karakter akan terbentuk sendiri karena kebiasaan tersebut. Maka belajar akademik pun akan lebih baik lagi kalau kita disiplin. Baik, siapa ya Bu? Siapa dan apa yang dapat membantu Bu Anita dalam menjaga komitmen tersebut Bu Anita? Ya Bu, yang akan membantu saya menjaga komitmen adalah seluruh keluarga sekolah Bu. Ya, sekolah ya. Jadi baik Bu Anita, bagaimana dengan tindak lanjut kucing ini Bu Anita? Nah, tindak lanjut dari sesi kucing ini adalah setelah 1 minggu diterapkan di satuan pendidikan yang saya ampu, saya berharap saya ke depannya nanti murid-murid yang membutuhkan perhatian khusus ini akan saya benar-benar berubah Bu ya. Murid yang ini tadi yang khususnya 13 mempunyai keunikan tadi akan berubah lebih baik lagi. Baik, bagus sekali Bu. Semoga lancar ya Bu. Bu Anita kayaknya boleh ya. Nanti kita ketemu lagi karena saya ingin tahu tuh ya, tentang perkembangannya Bu Anita. Iya boleh Bu, nanti kita ketemu lagi ya Bu dan membahas perkembangannya. Baik Bu Anita, saya tunggu kabarnya nanti ya. Oke Bu Novi, terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya. Kalau begitu saya permisi dulu Bu, selamat siang Bu. Selamat siang. Oke Bu Anita, selamat siang sama-sama ya, selamat siang juga.
Baik Bu Novi, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Ibu dengan Koci ya. Ini sudah ada beberapa catatan Bu, namun sebelum saya sampaikan kepada Ibu, saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh? Boleh Pak. Baik, pertanyaan pertama ini, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching, dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching yang Ibu lakukan tadi Bu? Ya, coaching yang sudah saya lakukan tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu berupa kemitraan, kemudian proses aktif, kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Pak Adi. Oke, baik. Jadi yang sudah Ibu sampaikan itu memang sudah sesuai dengan hasil catatan saya. Jadi di catatan saya ini Ibu memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan itu. Terbukti Ibu tadi ketika ngobrol merasa setara, tidak ada perbedaan strata, di mana Ibu berusaha menggali fasilitas dari seorang coach untuk mengutarakan berbagai solusi-solusi terkait masalah yang dihadapi ya. Kemudian Ibu juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach, dan juga Ibu sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan yang Ibu harapkan, yaitu mendengarkan aktif, kemudian dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Dan dari catatan saya juga sudah terlaksana dengan baik. Kemudian hal yang paling penting dari proses ini tadi adalah saya juga mencatat bahwa Ibu sudah melakukan percakapan dengan alur Tirta, di mana Ibu tadi memulai dengan tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Alhamdulillah secara gambaran umum dari catatan saya ini sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik Ibu ya. Luar biasa sekali Ibu Novi. Iya, terima kasih Pak sudah mengamatin dengan baik. Oke. Baik, ini ada pertanyaan terakhir Ibu ya. Jadi berdasarkan hasil coaching, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi Bu? Iya, kompetensi yang ingin dikembangkan lagi adalah kehadiran penuh, yang mana mungkin tadi Kuci tadi merasa ada sedikit unek-unek begitu. Seharusnya saya menggunakan mungkin salah satu teknik stop agar beliau lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan tersebut, gitu Pak Adi. Oke, baik. Jadi kehadiran penuh atau present menjadi harapan Ibu ya, agar lebih bisa dikembangkan Ibu ya. Dan saya berdoa semoga teknik ini juga bisa segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu ya. Tidak hanya potensi ini saja, tapi potensi yang lain juga agar Ibu semakin tajam ketika memberikan sebuah pelajaran coaching terhadap mitranya atau coachingnya. Dan juga saya berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal Ibu agar nantinya ke depannya ketika memberikan proses coaching juga bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma coaching. Ini terutama dalam penyampaian Ibu tentang berpengaruh pada alur Tirta Bu ya. Ya, siap Pak. Ya, terima kasih Ibu. Sebuah proses yang sangat luar biasa. Semoga bisa berdampak bagus untuk Ibu Novi ke depannya. Oke, terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Ibu Novi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi. Sama-sama.